Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhezi Ahmad Gifari. Saya mengikuti kelas bootcamp Data Analytics yang diselenggarakan oleh DigiCourse. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan laporan final project yang saya beri judul Clustering the Countries by Using K-means for Help International. Daftar isi di laporan ini: yang pertama, pendahuluan; kedua, deskripsi data; ketiga, analisis data; keempat, menangani missing values dan outliers; yang kelima, clustering dengan K-means; yang keenam, hasil clustering; yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi. Di pendahuluan ini kita dihadapkan permasalahan dari Help International. Help International itu sendiri adalah LSM kemanusiaan internasional yang berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan fasilitas dan bantuan dasar bagi masyarakat di negara-negara terbelakang. Nah, permasalahan ini CEO LSM perlu memutuskan bagaimana menggunakan uang ini secara strategis dan efektif. Nah, tugas saya itu membantu CEO untuk mengambil keputusan agar negara-negara mana yang perlu harus dibantu. Deskripsi data. Ini adalah penjelasan kolom-kolom dari dataset yang diberikan oleh CEO tersebut, yang diberikan oleh lembaga LSM tersebut, yaitu ada negara, kematian anak, ekspor, kesehatan, impor, pendapatan, inflasi, harapan hidup, jumlah fertility, dan GDP per kapita. Lanjut. Nah, untuk analisis data saya akan menggunakan metode EDA atau Exploratory Data Analysis. Di EDA ini saya akan menganalisis dua metode, yaitu Univariate Analysis dan Bivariate Analysis. Univariate ini merupakan teknik untuk melakukan eksplorasi yang berjumlah satu variabel saja. Jadi kita menganalisa berdasarkan satu variabel saja. Bivariate Analysis untuk menganalisa dua variabel. Tadi kan Univariate hanya menganalisis satu variabel saja. Nah, di Bivariate ini kita menganalisa dua variabel atau bisa lebih bahkan, agar bisa menemukan pengaruh atau relasi yang terjadi pada data tersebut, pada tabel grafik tersebut. Nah, di Univariate Analysis, di analisa Univariate saya bisa dilihat grafik ini terdapat outliers atau data yang terjadi penyimpangan. Data tersebut menyimpang jauh dari rata-rata grafik, dari rata-rata data. Bisa dilihat ini yang lurus ke atas, yang ini yang jauh lurus ke atas, itu adalah data outlier. Nah, di garis ini juga ada terjadi kemiringan. Data grafik ini memiliki skewness atau kemiringan yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara negara maju dan negara yang kurang berkembang. Lanjut. Selanjutnya bivariate analysis, yaitu membandingkan antar dua variabel atau lebih. Nah, bisa kita lihat banyak
banyak grafik atau variabel yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini menunjukkan korelasi antar variabel, korelasi atau hubungan. Kita bisa menemukan pola korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Nah, lanjut kita menangani missing value atau outliers. Kenapa sih kita harus menangani missing value atau outliers? Karena outliers itu sangat mempengaruhi pada hasil statistik kita. Karena outliers itu data yang menyimpang jauh. Jadi data yang tidak bisa dibandingkan gitu. Seperti pada gambar, bulat-bulat kecil ini yaitu data outliers. Nah, kita bisa menghandling atau menangani outliers dengan metode yang saya gunakan, yaitu IQR atau interquartile range. Bisa kita lihat before dan afternya. Nah, beforenya ini kayak ini sintaks untuk mengecek apakah data ada yang kosong. Seperti bisa kita lihat, semua data terisi penuh. Mengecek apakah ada yang nol. Nah, nol semua berarti tidak ada data yang kosong. Lanjut ke clustering K-means. Nah, clustering K-means saya menggunakan metode atau metode siku. Metode siku ini adalah jarak antar titik pusat klasternya, dimana nanti akan dijumlahkan. Nilai K terbaik didapatkan nilai WSS yang mulai stabil atau membentuk siku. Nah, berdasarkan dari metode elbow, kita dapatkan untuk klaster terbaik, yang klaster atau klaster itu pengelompokan, untuk pengelompokan yaitu selanjutnya clustering K-means. Cluster adalah kelompok metode untuk menemukan clustering atau kelompok, yaitu saya menggunakan elbow method, yaitu metode yang berbentuk siku. Nah, bisa kita lihat gambar ini, kecenderungan 1 dan 2 itu sangat drastis, dan 1 dan 2 dan 3 yang penurunannya cukup drastis. Selanjutnya untuk klaster selanjutnya itu penurunannya tidak drastis. Jadi nilai yang terbaik yang kita peroleh yaitu nilai 3. Jumlah klaster yang efektif adalah 3 klaster. Selanjutnya hasil clustering dari elbow method tadi. Nah, bisa kita lihat data ini, yaitu data biru dengan negara dengan indeks pembangunan IPM terendah, negara hijau dengan indeks pembangunan yang sedang, negara merah indeks pembangunan manusia yang tinggi. Bisa kita kategorikan bahwa klaster yang berwarna biru ini negara-negara yang kurang berkembang. Nah, negara-negara yang terbelakang gitu. Yang klaster yang berwarna hijau ini tergolong negara-negara yang sedang gitu. Sedang itu kurang berkembang gitu. Yang sedang berkembang. Yang selanjutnya klaster-klaster yang
berwarna merah ini negara-negara maju. Nah, sampai kita kesimpulan disimpulkan bahwa negara yang layak mendapat bantuan yaitu negara dengan klaster lingkaran merah, yang berarti negara ini kurang dikategorikan rendah IPM-nya, yang menjelaskan bagaimana dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, rekomendasi untuk CEO disimpulkan bahwa negara dengan klaster merah. Nah, data ini disimpulkan yaitu data Kongo, Demo, Liberia, Burundi, Niger, Central African Republic, dan Mozambik, dan seterusnya. Sekian dari presentasi laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.